Salam damai sejahtera keluarga besar GKI Wiyung Royal Resident. Apa kabar semuanya? Kami berharap mendengar kabar baik dari keluarga-keluarga jemaat GKI Wiyung. Tetap berharap mendengar kabar baik di tengah-tengah situasi yang tidak baik seperti saat ini. Pertanyaannya, apakah mungkin? Jawabannya adalah sangat memungkinkan. Bersama Tuhan, tidak ada segala sesuatu yang tidak mungkin. Hari ini adalah hari ketiga dalam masa 30 hari bulan keluarga GKI Wiyung. Kami dari keluarga Stefanus Nathanael akan membacakan dan membagikan bagian firman Tuhan yang menguatkan keluarga kami menjalani hidup di tengah-tengah situasi yang tidak mudah. Silakan Joseph. Saya akan membacakan 1 Petrus 5 ayat 7 bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saudara, tahun ini tepatnya 6 November, kami diberikan kesempatan oleh Tuhan menjalani kehidupan sebagai keluarga selama 22 tahun. Saat ini saya dan istri sehari-hari tinggal berdua. Dikarenakan sejak tahun 2018, anak tunggal kami berkesempatan mengambil studi S1 di Jepang. Secara fisik dan jarak kami berjauhan, tetapi dikarenakan kemajuan teknologi dan zaman saat ini, setiap saat kami bisa bercakap panjang lebar melalui video call, atau sewaktu-waktu kami bisa bertemu jika ada keperluan yang mengharuskan kami bertemu. Entah kami yang ke Jepang atau Joseph yang setahun pastinya 2 kali pulang Indonesia saat libur kuliah. Sehari-hari saya mempunyai pekerjaan yang mengharuskan banyak bertemu orang dan traveling. Sedangkan istri selain mengurusi urusan rumah juga mempunyai banyak aktivitas di luar rumah. Sedangkan Joseph selain kuliah, ia juga bekerja di sebuah rumah makan untuk menambah uang saku dan mencari pengalaman bekerja. Sejak awal pandemi, ketika membaca bagaimana dengan gampangnya virus ini menular, bagaimana kita tidak tahu apakah sedang berhadapan dengan orang yang lagi terpapar atau tidak, di mana bahkan orang yang terpapar pun juga tidak tahu kalau dirinya sendiri sakit. Istilah yang sering kita dengar, orang tanpa gejala atau OTG. Saudara, semuanya itu membuat kami cemas. Saya sendiri pun sejak awal pasrah dan siap sakit mengingat pekerjaan saya yang mengharuskan bertemu dengan banyak orang dan harus bepergian, selain terlibat secara langsung dalam pelayanan di gereja. Mengingat hal-hal di atas, awalnya membuat kami cemas, secara khusus terkait jarak kami yang berjauhan dengan anak. Kalau sampai ada apa-apa dengan Joseph, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Demikian sebaliknya. Dan sampai hari ini, hampir 2 tahun, Joseph tidak pulang dan kami juga tidak bisa berkunjung. Saudara, jangankan berbeda negara, yang masih dalam satu negara, bahkan satu kota pun, kalau sampai ada saudara atau teman yang sakit terkait COVID, kita juga banyak dibatasi dengan aturan-aturan yang ada, sehingga tidak bisa leluasa untuk menolong. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 7 sungguh menguatkan kami, mengajarkan bagaimana kami tidak boleh khawatir, apalagi khawatir akan segala sesuatu di luar yang bisa kami kontrol. Kami berprinsip yang bisa kami kontrol adalah diri kami sendiri, serta orang-orang dekat di sekitar kami. Yang bisa kami kontrol adalah diri kami sendiri, bagaimana supaya imun tubuh kami tidak turun, sehingga tetap sehat. Masa-masa pandemi, kami memang harus selektif dalam berkegiatan dan bertemu orang terkait pekerjaan. Yang bisa kami hindari, apalagi itu melibatkan kerumunan, pasti kami hindari. Yang tidak bisa kami hindari, di mana kami harus ada di situ, ya kami jalani dengan ikhlas, lebih berserah dan banyak berdoa. Kemana-mana memakai masker, kemana-mana bawa hand sanitizer, pulang beraktivitas sampai rumah langsung mandi keramas, makan tidak terlambat, istirahat yang cukup, dan tentunya menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Apalagi untuk Joseph yang tetap harus bekerja melayani orang yang datang makan. Kami berpikir, dengan itu semua yang kami lakukan, kalaupun Tuhan masih izinkan kami sakit, kami menghayatinya bahwa Tuhan ingin kami beristirahat. Dan kami tetap percaya bahwa Tuhan itu baik. Segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami mendatangkan kebaikan bagi kami.
walaupun mungkin saat itu kami belum mengerti baiknya di mana. Saudara, mari kita menjalani hidup yang tidak mudah ini dengan terus menyadari bahwa ada Tuhan yang senantiasa berjalan bersama kita. Apa yang menjadi bagian kita untuk kita lakukan? Mari kita lakukan dengan melakukan yang terbaik, yang bisa kita kontrol dan lakukan dengan sebaik-baiknya. Kita bukanlah Tuhan yang tahu segalanya. Kita bukanlah Tuhan yang bisa mengontrol segalanya. Karena itu janganlah kita terlalu khawatir. Sepanjang kita berjalan di jalan yang Tuhan tuntun, sepanjang kita tidak menarik tangan kita melepaskan diri dari genggaman Tuhan, masihkah ada yang perlu kita khawatirkan? Perhatikan burung di udara, bunga di padang yang senantiasa dipelihara Tuhan, apalagi kita sebagai anaknya. Sekali lagi, mari kita katakan kepada diri kita sendiri, katakan kepada istri, suami, anak kita tidak perlu khawatir, karena ada Tuhan yang pelihara hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur atas penyertaan-Mu, pemeliharaanmu, berkat-Mu, dan masih banyak hal lainnya yang patut kami syukuri, yang tak mungkin kami sebutkan satu persatu. Ampuni kami kalau kami masih meragukan Engkau, sehingga membuat kami masih seringkali khawatir akan hidup yang kami jalani. Kami mau belajar untuk semakin hari semakin percaya, semakin mengenal-Mu, dan tidak perlu khawatir lagi. Pengalaman hidup yang kami jalani sampai dengan hari ini menyadarkan bahwa keluarga kami tidak pernah berjalan sendirian di dalam menjalani kehidupan ini. Kiranya keluarga kami dapat menyaksikan Tuhan yang hidup kepada keluarga-keluarga di sekitar kami. Melalui keluarga kami, banyak keluarga dikuatkan. Melalui keluarga kami, nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat menjalani hari ini dan seterusnya dengan tidak khawatir lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.